dari malam dia udah kesakitan perutnya yang mendadak. Ternyata kami mencoba video call terus untuk menemani sakit sampai di satu titik Gilang suami saya bilang ini nggak benar nih kalau kayak gini, pergi ke rumah sakit. Ya udah, karena kan dia tinggal sendiri kan di tempat tinggalnya, tidak punya teman, tidak punya apa, akhirnya dia pakai kendaraan umum. Kenapa dia pakai kendaraan umum? Supaya murah. Sampai di lokasi, kemudian di emergency, dan dokter mendiagnosa, kemudian hasil scan-nya adalah ini usus buntu, dikit lagi mau pecah, jadi harus operasi saat itu juga. Berjuang naik kendaraan umum dengan kondisi sedang mengalami nyeri hebat di perut, Mika yang langsung ditangani tim medis harus dioperasi kala itu juga. Ini yang membuat Sahnas sebagai ibu yang tak bisa mendampingi langsung sang buah hati, hanya bisa menangis dari jauh ketika memantau sang anak dibawa ke ruang operasi. Jadi menemaninya pakai video call. Nah terus katanya, udah ya pamit ya, doain Mika gitu. Mika udah mau masuk ruang operasi. Oke, assalamualaikum, salam, set. Tentu derdek banget ya, karena sebagai seorang ibu yang anaknya merantau jauh dan ini nggak bisa naik bis nyampe dan saya nggak punya visa Amerika, jadi dia mesti ngadepinnya operasi sendiri tanpa orang tua, tanpa kakak-kakaknya, dan dia melakukan itu. Mika, sang putri bungsu dari Sahnas Haq dan Gilang Ramadan ini akhirnya berhasil menghalau semua anggapan orang bahwasanya anak bungsu itu pasti manja, penuh drama, serta ingin selalu menempel kepada orang tua. Tamat SMA tahun lalu, Mika terbang ke negeri Paman Sam, tepatnya di bulan Agustus tahun 2023 untuk mengejar impiannya di bidang perfilman. Namun satu hal yang tidak diketahui oleh banyak orang, putri cantik ini terbang ke Amerika, namun membawa serta sebuah gejala sakit bawaan yang membuat Sahnas Haq sebagai seorang ibu pun selalu merasa deg-degan. Saya tuh lebih deg-degan bukan ketika dia operasi appendix ya, usus buntu. Tetapi deg-degan saya adalah ketika ada laporan sebelum appendix bahwa dia tidak mendapatkan menstruasi selama hampir 4-5 bulan. Nah itu menakutkan buat saya, bukan karena hamil, yang saya takutkan adalah tanda-tanda ada masalah dengan ovariumnya. Karena kan saya penyintas kanker ovarium yang tandanya tuh tidak menstruasi. Ketika Mika laporan itu, maka dia langsung ditangani oleh dokter ahli kanker yang ada di sana untuk ngecek ada masalah apa gitu loh. Udah, itu yang lebih deg-degan malah. Kalau yang appendix, oke, bisa nih anak gitu. Rupa-rupanya, di balik ketangguhan Mika dalam menghadapi setiap sakitnya, ternyata karena sejak baru lahir, sudah harus menjalani operasi pengangkatan hemangioma. Kalau yang bungsu juga, kalau itu yang bungsu namanya hemangioma, itu pembuluh darah. Jadi waktu kecil udah ada kayak benjolan, dan makin dia berbulan makin kayak anggur gitu loh. Nah sehingga Mika itu dari umur 3 bulan udah operasi buat pengangkatan hemangioma itu. Berlanjut adalah Mika juga ada masalah untuk autoimunnya. Nah itu tuh banyak, tapi anaknya aman tuh. Enggak lah. Dia bahagia kan? Kan pergi untuk sekolah film, keinginan dia. Maka hati yang bahagia adalah obat. Sementara itu, derita batin Sahnas Haq ternyata bukan hanya karena sakit yang diderita sang putri bungsu di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Pristine Aisyah yang menuntut ilmu di Kanada dan menjadi seorang atlet softball ternyata ikut menderita sakit kanker payudara. Meski demikian, kabar baiknya adalah sang putri sulung telah dioperasi oleh tim medis terbaik di Kanada sehingga kondisinya saat ini telah membaik. Meski demikian, sebagai orang tua yang juga penyintas kanker, Sahnas Haq tetap mewanti-wanti ketiga putrinya untuk selalu menjaga kesehatan lantaran di dalam keluarganya ternyata sudah banyak yang menderita kanker. Why do I feel so alone?